mata sua. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum Sobat Tika semua. Semoga bibir berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Taksi Takwid Advokasi. Nah, sebelumnya kenalin aku Cynthia Zahrani dari Prodi Statistika Angkatan 2022. Dan saya Nur Fadila dari Prodi Matematika Angkatan 2022 juga. Sebelumnya, halo Sobat Tika. Pada taksi kali ini kami akan membahas tentang seputar maba, baik itu permasalahan pada portal, UKT, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita check it out. Halo Sobat Tika semua, kembali lagi dengan kami Taksi Takwid Advokasi. Nah, kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Ibu Desi dan Pak Afrizal. Nah, Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Sebelum itu apa kabarnya nih Bu, Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jika Ibu berkenan boleh nih Bu perkenalan singkat dan sekaligus menyapa Sobat Tika yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tika. Halo. Ya. Kenalkan, saya Desi Riasari, SEAKMM, selaku Kepala Biro Akademi Kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal, SBMSI, Koordinator Akademi dan Kerjasama. Sebelumnya Bu, pada bincang-bincang kali ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait maba dan juga permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang pertama itu kami ingin menanyakan tentang apa sih kriteria penentuan besar UKT bagi mahasiswa baru itu, dan bagaimana menurut Ibu jika ada mahasiswa ini yang UKT-nya nggak sesuai dengan ekonomi yang mereka saat ini. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Cynthia. Cynthia ya, terkait dengan kriteria UKT. Prinsipnya sudah ada di dalam aturan keuangan. Salah satu yang bisa Ibu sampaikan di sini yaitu penghasilan orang tua, kemudian jenis pekerjaan orang tua, kemudian tanggungan daripada orang tua, kemudian keadaan fisik daripada hunian, fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh orang tua camaba. Itu yang menjadi beberapa indikator. Sebenarnya banyak lagi indikator yang lain. Seingat Ibu itu ada sekitar 16 atau 17 indikator dan semuanya ada pembobotan. Dalam proses penetapan UKT itu sudah kita lakukan semenjak tahun 2015, 16 ya, 13, dan sudah dilakukan by sistem itu sekitar 2016 atau 15 seingat Ibu. Nah, ini permasalahan yang selalu kami hadapi ataupun keluhan daripada orang tua camaba itu ataupun camaba sendiri, mereka berkeberatan dengan tarif UKT yang sudah ditetapkan oleh sistem pada saat mereka meregistrasi. Sebenarnya sistem itu fair dalam artian apa dokumen yang diinputkan, tentu itu yang akan terbacakan. Nah, bagaimana apabila menurut daripada camaba sendiri atau orang tua sendiri itu tidak sesuai pada kondisi realnya? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh camaba itu sendiri? Fasilitas untuk penurunan UKT atau hal lainnya itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Permendikbud. Itu kalau tidak salah Permendikbud 25 tahun 2020, mungkin nanti dikoreksi dilihat itu sudah ada aturan dari kementerian bahwa mahasiswa itu berhak diturunkan UKT-nya akibat ekonomi. Nah, keuangan juga sudah melakukan kebijakan itu sendiri, tetapi fasilitas itu hanya bisa diterima ataupun bila dilakukan oleh mahasiswa. Kalau kategorinya masih camaba, dia tidak bisa melakukan pengusulan turun UKT. Jadi
Ya, dengan konsekuensi artinya apa yang sudah dientrikan ke sistem, apa yang dihasilkan dari pada saat verifikasi itu, UKT yang ditampilkan atau diterima, itulah kondisi yang harus dijalani oleh Camaba itu sendiri. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian setelah nanti mereka artinya menjadi mahasiswa, nah itu akan terbuka peluang untuk melakukan revisi. Dan mahasiswa juga yang sudah akhir studi, yang sudah ujian, juga ada fasilitas kan untuk mendapat pembalian, ada yang 50% kan, itu ada pembebasannya. Itu mungkin lebih pasnya, lebih detailnya bisa berkoordinasi dengan bagian keuangan, bisa dengan koordinator keuangan Pak Kurniawan. Itu dulu penjelasan dari kami. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu, Pak. Mengapa saat pengisian data mahasiswa baru sering terjadi error pada portal Universitas Riau, dan bagaimana solusi jika mahasiswa tersebut terlambat mengisi data diakibatkan portal Unri ini yang error? Sedikit dulu nanti ditambah Pak Ijal ya untuk terkait portal pendaftaran. Pendaftaran kita itu ada waktu. Kalau untuk yang SNBT dari tanggal berapa ya? 26 sampai 6 Juli. 26 sampai 6 Juli itu sekitar 2 minggu lebih ya. Berarti ada waktu 2 minggu lebih tentang waktu. Memang sebenarnya kapasitas kita portal itu cukup besar ya. Artinya bandwidth istilahnya ya, mungkin adik-adik lebih tahu lah kapasitas daripada internet atau apalah namanya itu cukup besar. Tetapi terkadang kala mahasiswa ataupun Camaba kita sendiri mengisi data tuh di saat-saat traffic tinggi. Nah itulah menyebabkan kadang-kadang error, namanya sistem kan. Sistem itu kan tidak bisa kita kita kendalikan seperti manusia, tapi kalau pada saat dia tinggi trafiknya tentu dia akan bercerebutan dia kan. Nah itulah sering terjadinya error itu. Sebaiknya kami sarankan Camaba itu mengisi ataupun meregistrasi dari awal. Pada saat dia sudah mengetahui dia lulus di Universitas Riau, maka dokumen yang akan dientrikan ataupun yang akan dilakukan saat registrasi ataupun update biodata itu sudah dilakukan dari awal, jangan di akhir-akhir itu. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Ijam? Ya, memang istilahnya rata-rata yang sering bermasalah itu istilahnya yang rata-rata Camaba yang sesuai dengan yang sampaikan tadi, menempatkan waktu yang di akhir-akhir karena alasan UKT, alasan apa dia di terakhir itu di kesempatan mereka mencoba itu yang akan menjadi kendala. Kenapa sampai sekian banyak yang masuk, kita sampaikan tadi kan pasti ada errornya. Cuma kita berharap istilahnya kalau memang 1 hari 2 hari atau cuma acara kalau bisa, kalau tidak juga bisa tembus untuk pelaksanaan online itu, kita kasih kesempatan untuk langsung undi lah gitu ya, untuk menyelesaikannya, supaya jangan sampai itu kadang-kadang kan setelah kita keluar jadwal terakhirnya sekarang itu dia melapor. Nah, itu kan tidak mungkin. Kita kan tergantung di pusat juga akan minta secepatnya selesai finalisasi data. Makanya kalau bisa kita berharap mana-mana yang sebenarnya betul-betul tidak bisa. Kadang-kadang kan masalah sinyal mereka di tempat juga ya kan. Nah itu kendalanya. Mungkin itu. Ya, artinya disimpulkan kalau terkendala sinyal atau carilah lokasi yang kuat sinyalnya, atau ya kalau memang memungkinkan datanglah ke Undri jika memungkinkan. Kalau tidak, lakukan di daerah masing-masing, cari tempat yang sinyalnya kuat dan lakukan pendaftaran itu di waktu-waktu yang senggang dari awal, jangan di saat-saat akhir di mana itu sangat padat, kredit di dalam sistem itu. Untuk yang pertanyaan terakhir ini Bu,
Mengapa pada saat pengisian data Camaba itu mereka diwajibkan untuk memindahkan fasilitas kesehatan mereka ke UNRI? Nah, seperti yang kita tahu itu kan tahun-tahun sebelumnya itu nggak diwajibkan memindahkan ke UNRI, tapi kenapa tahun sekarang itu diwajibkan? Iya, benar. Terkait kewajiban Camaba itu memiliki BPJS UNRI ya, BPJS ya. Iya. Pertamanya sebenarnya BPJS. Tetapi karena ada rumah sakit UNRI kita, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau, dan juga Camaba atau mahasiswa kita sendiri beraktivitas di lingkungan kita. Jadi dengan memiliki kesertaan kesehatan berada di universitas, di rumah sakit pendidikan universitas, itu mempermudah penanganannya, mempercepat. Artinya adik-adik itu kita kan ada klinik gitu kan. Kalau ada apa-apa bisa langsung ditangani di tempat. Kita kan pasti adik-adik lingkungan kos-kosannya kan nggak jauh-jauh sekitar kampus ya. Sekitar kampus kan nggak mungkin 5 kilo dari kampus, enggak kan. Pasti sekitar kampus pasti. Nah nggak tahu misalnya demam-demam kah apa-apa. Artinya kan perlu, kalau tidak memiliki BPJS tentu memikirkan biaya seperti apa kan. Kalau sudah punya BPJS terdaftar, otomatis bisa mendapatkan pelayanan. Itu dia. Dan kita juga ada klinik, ada rumah sakit. Apabila memang penyakit yang harus ditangani itu melebihi daripada kapasitas rumah sakit, kan akan langsung dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Jadi adik-adik lebih cepat penanganannya terhadap kesehatan. Nah itu mungkin salah satu syarat kenapa Camaba itu dan mahasiswa sendiri yang sudah itu memiliki BPJS Universitas Riau. Demikian. Terima kasih Bu. Nah, berakhir sudah sisi pertanyaan dari kami kepada Bapak dan Ibu. Bersediakah untuk memberikan closing statement kepada para maba? Closing statement, selamat untuk calon mahasiswa UNRI yang sudah dinyatakan lulus secara secara kelulusan yang sekarang itu dari penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi dan melalui jalur tes, dan untuk nanti melalui jalur mandiri. Semoga berhasil masuk ke Universitas Riau, kemudian segera lakukan registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kami himbau hati-hati dengan informasi-informasi di luar Universitas Riau. Universitas Riau memberikan pelayanan tanpa menuntut pungutan daripada seluruh calon mahasiswa baru. Terima kasih. Terima kasih Bu dan Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Semoga taksi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan maba. Nah, itu dia Sobat Tika. Semoga taksi kali ini menjawab semua pertanyaan dari Sobat Tika yang ada di rumah. Baiklah, mungkin sudah saatnya kita mengakhiri obrolan kita pada kali ini. Pergi memancing ke Sungai Musi. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami. Untuk Sobat Tika semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.